Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agicung. Nah, hari ini saya akan modifikasi interior Fortuner VRZ saya. Nah, jadi kalau kalian tuh punya sebuah Fortuner VRZ yang kulitnya mungkin udah beberapa yang getas, atau kalian bingung mau pertahanin original atau kalian mau ganti jok kulit. Nah, kita akan bahas video secara mendetail di Fortuner VRZ saya dan bagaimana cara saya memodifikasi, merefresh interior Fortuner VRZ saya supaya lebih kelihatan modern look, lebih mewah, lebih nyaman, dan lebih fungsional ketika kalian pakai mobil ini untuk harian, bahkan untuk keluar kota atau bahkan ke long trip sekalipun. Dan konsepnya sangat menarik karena menurut saya kalau misal Fortuner VRZ ini ya, ini sebenarnya udah mewah. Jadi joknya udah elektrik, minimal yang kanan. Lalu dia menggunakan sistem atau idealisme half leather ya. Jadi di bagian depannya dia menggunakan full kulit asli, lalu di bagian samping belakang dia menggunakan sintetis. Nah, bagaimana memodifikasi Fortuner supaya lebih mewah? Yaitu yang pertama, harus sesama menggunakan kulit asli, dan kulit aslinya itu teksturnya harus lebih modern, dan kulit aslinya itu harus kekinian. Dan maksudnya tematiknya harus sesuai dengan tahun 2021, tematiknya sesuai dengan ala-ala tahun 2022, bahkan kita bisa pakai sampai 5 tahun ke depan, modelnya itu nggak ketinggalan zaman. Nah, jadi Fortuner ini, kenapa saya ganti kulit? Karena yang pertama, dari jok kulitnya itu beberapa udah ada yang retak-retak ya. Jadi saya ingat saya di bagian sini, oh ini jok kulitnya udah mulai retak-retak. Lalu di bagian sini sebenarnya masih bagus. Kemarin saya pikir mau pertahanin original. Nah, tapi ternyata pertama di sini retak-retak. Saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa, kita pakai lagi. Nah, nggak lama kemudian di bagian belakang itu retak-retak. Nah, jadi kan bisa lihat ya di sini ya. Ini saya copot. Ini posisi Fortuner saya lah. Ini udah retak-retak. Nah, jadi kulit aslinya ini retak-retak. Nah, saya pikir kalau misal kayak gini ya repot juga ya. Saya pikir depan doang yang retak ya, kita bisa restore depan doang. Ternyata umur kulit memang nggak bisa bohong. Kalau memang udah saatnya retak, saatnya rusak ya kita harus ganti. Nah, contohnya seperti ini udah retak-retak ya. Ya asumsinya mungkin dalam setahun ke depan pasti ada beberapa part lain lagi yang bakal retak-retak, dan itu pasti karena saya udah coba beberapa 3-4 bulan retaknya tuh muncul satu persatu gitu ya. Nah, maka dari itu saya akan ganti jok kulitnya Fortuner ini supaya refresh kembali dengan ala-ala 2021. Nanti di video terakhir saya akan ngejelasin konsep daripada modifikasi interior Fortuner VRZ saya, karena menurut saya ini mobil ini bakal dimodifikasi secara proper dan lebih kelihatan baru, lebih nyaman, dan juga saya bikin Fortuner ini lebih mewah dan lebih fungsional dibanding dengan originalnya sebelumnya atau original daripada Toyota. Kalian bisa ikutin before, process, dan after ya, seperti ini.
Nah, jadi akhirnya Fortuner VRZ saya ini udah jadi di bagian interiornya, dan saya akan menjelaskan dan mereview idealisme daripada modifikasi interior sebuah Fortuner VRZ pakaian saya sendiri ini. Nah, kita langsung review di bagian interiornya, karena menurut saya ini konsepnya cukup menarik, mewah, nyaman dipakai harian, fungsional, dan juga lebih terlihat mahal dibanding dengan Fortuner, even sebuah Fortuner GR 2022 bawaan ATPM sekalipun. Nah, lalu juga maksudnya yang di eksterior ini saya ada modif sedikit, karena kemarin udah di full black, udah full black chrome, di full smoke dan full black. Kayak di sini udah saya black piano. Nah, di sini itu akhirnya saya menggunakan pemilihan stiker, karena maksudnya ini kan medianya cukup besar, jadi di stiker itu masih bisa rapi. Lalu di sini juga saya stiker menggunakan warna hitam gloss, jadi itu tampilannya ini udah monokrom, jadi udah nggak ada silvernya, semua warna putih, black chrome dan warna hitam, jadi cakep banget. Cuma ini talang air, ini saya lagi cari, cuma saya memang agak bawel untuk talang air, karena kalau misal kemarin kita bikin konten-konten tentang Fortuner, itu beberapa yang punya Fortuner GR 2021-2022 itu banyak yang mengeluhkan talang air bawaannya itu bikin suara angin masuk. Nah, seperti itu. Jadi saya mau ganti, jadi takutnya kalau ntar diganti suara anginnya malah masuk. Padahal soalnya kalau pakai yang ini memang secara tampilan itu udah kelihatan luntur ya warnanya ya. Cuma kalau misal dipakai ini suara anginnya tuh nggak masuk gitu. Jadi saya masih agak ragu nih mau ganti talang air. Atau mungkin kalian ada experience mengenai talang air Fortuner, kalian bisa komen aja di bawah. Nah, jadi kalau kalian tuh punya sebuah Fortuner yang tipe 2021 ke atas yang udah full black, itu dia punya benang warnanya tuh silver, dan silvernya tuh lumayan terang seperti di sini ya. Nah, jadi ini kebetulan hari ini kita ada sebuah pengerjaan Fortuner GR Sport 2.8 2022 4x4, itu joknya itu dia stitchingnya ini warnanya silvernya tuh silver nyala. Nah, sebenarnya kalau misal warna benang yang silver nyala seperti ini, dia punya aksen yang cukup bagus. Cuma kalau kita pakai harian, itu terkadang benang-benang ini mudah kotor. Kalian bisa lihat ya, perbedaan benang di sini. Ini padahal baru, jadi mungkin orangnya baru pakai 2 mingguan. Itu di sininya benangnya silvernya terang, tapi di sini udah mulai hitam-hitam. Karena memang kalau dipakai benang yang warna silver ini, dia gampang banget kelihatan kotor dibanding dengan warna yang abu-abu tua. Nah, lalu di bagian jok Fortuner VRZ ini, itu menurut saya udah ada degradasi lagi, dimana sebelumnya kalau misal Fortuner VRZ itu dia kulitnya dari setengah sampai ke samping ini ya. Nah, untuk yang tipe 2022 itu walaupun dia udah full black, itu dia seratnya masih serat jeruk, lalu kulitnya cuma tengah doang. Jadi di sininya ini full sintetis, sampai sini ini full sintetis semua. Nah, malah secara idealisme lebih mewah dan harusnya lebih nyaman yang Fortuner yang sebelum GR yang warnanya masih coklat tua. Nah, maka dari itu saya bangun interior Fortuner saya ini sangat menarik. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya bangun interiornya seperti ini. Jadi di Fortuner saya ini saya menggunakan benang yang warnanya abu-abu tua. Kenapa abu-abu tua? Karena abu-abu tua ini dia punya warna itu tetap ada aksen, tetap kelihatan mewah, tapi lebih fungsional, lebih praktis, dan karena dia lebih nggak gampang kelihatan kotor. Terutama kayak di bagian sini. Kalau di sini saya memang nggak pakai benang, lalu di bagian sini, di bagian door trim itu rawan banget benang itu kotor. Nah, biasa kalau benang yang warna silver atau putih, kalau kotor itu dia udah susah dibersihkan. Maka dari itu saya pilih benang warna abu-abu tua, supaya bukan berarti nggak bisa kotor, nggak. Cuma kalau misal warna-warna tua seperti ini, itu kotor, dia lebih nggak kelihatan. Nah, lalu untuk joknya saya menggunakan half leather, di mana di bagian sini, depan, sampai sini, saya menggunakan kulit asli dengan tekstur napa, jadi lebih mewah dibanding dengan Fortuner 2.8 2022. Bahkan 2021 ini juga lebih mewah karena menggunakan serat yang napa, jadi dipegang lebih lembut. Lalu kulitnya ini juga warnanya lebih hitam, karena kalau warna punya Toyota Fortuner itu dia warnanya sedikit glossy,
kulitnya itu memang bagus, kulit asli, tapi memang secara warna dia agak sedikit abu-abu dan juga sedikit glossy. Nah, ini kita pakai warna yang benar-benar doff dan aroma kulitnya itu memang lebih tajam ya dibanding dengan yang bawaan dari ATPM. Lalu di bagian sini itu saya kasih sweat. Di bagian sini juga saya kasih sweat, dan di bagian tengah ini kita kasih perforasi, jadi udah full kulit asli. Dan di sini juga kasih perforasi, jadi kalau itu adem banget. Dan kemarin saya udah coba jalan gitu, dia wah nyaman banget, adem banget. Dan juga kalau misal mobil ini habis kejemur, itu dipegang itu rasanya nggak panas sama sekali. Itu yang paling menyenangkan. Jadi kalau habis panas kita duduk rasanya langsung adem tanpa nyalain AC. Nah, sekarang kita cobain posisi duduknya. Nah, jadi di bagian ininya itu joknya udah kita bikin empuk. Nah, jadi kalau Fortuner ini kan dia punya karakter mobilnya agak limbung ya, jadi agak goyang-goyang. Maka dari itu peletakan sweat itu saya taruh di sini. Nah, jadi sweat ini supaya ketika saya nyetir itu rasanya tuh lebih stabil, lebih ngegrip di celana, ngegrip di badan, supaya lebih nyaman. Karena kalau kulit nggak ada sweat seperti ini kan dia agak licin. Karena sebelumnya saya pakai yang kulit asli yang bawaan dari dealer warna coklat tua itu, ketika lagi belok ke kanan gitu, itu kan ini buang ke kiri, ini tuh kurang nahan. Jadi saya ganti sweat di sini supaya ketika lagi nyetir belok ke sini ditahan sama sweat ini, jadi lebih stabil pengendaliannya, kaki juga lebih stabil. Ketika ngerem pindah-pindah kaki ini dia lebih ngegrip di paha. Dan juga penambahan kalau originalnya kan memang dia hanya busa dan langsung ke busa originalnya. Nah, ini kita tambahin dakron sehingga kalau duduk ini dia lebih membal, lebih empuk, sehingga dikendarain juga lebih nyaman dan lebih mewah dan juga lebih adem. Nah, di bagian door trim itu di bagian sininya kita pakai microfiber, di sininya kulit asli, dan di sininya pakai sweat. Nah, kenapa saya nggak taruh sweat di sini? Karena sebenarnya kita waktu buka pintu itu kalau ada hujan ya, itu kan hujan ini kan bukan dari samping ke samping atau bawah ke atas ya, kan dari atas ke bawah, otomatis yang kena hujan itu adalah di bagian sini. Maka dari itu di bagian sini saya pakai kulit asli, jadi nggak pakai sweat supaya perawatannya lebih mudah. Tapi tetap di bagian sini saya kasih sweat supaya ketika lagi nyetir kayak gini, ini dapetnya kulit asli. Kalau nyetir tangannya agak ke bawah, itu kena sweat, jadi kayak kesannya tuh mewah gitu, kesannya tuh nyaman banget, dan ini bikin ngegrip juga di tangan saya bagian sini. Jadi kalau misal nyetir rasanya itu win-win position untuk semua itu, buat di sini enak, ngerawatnya juga mudah, benangnya juga pakai benang abu tua seperti ini, ngerawatnya jauh lebih mudah dibanding dengan bawaannya ATPM, karena ATPM dia warnanya terang. Lalu seperti yang kemarin udah saya ini kan di sini juga saya udah ganti blackwood, lalu di sini benangnya saya ganti semua menggunakan abu-abu. Nah, jadi di sini udah diganti kulit asli juga, dipakai benang abu-abu. Jadi kalau misal kalian itu punya yang warnanya krem atau originalnya warna abu-abu silver atau abu-abu muda, coba kalian cek deh. Biasa di sini tuh kayak udah hitam-hitam, di sininya masih abu-abu muda. Jadi ada perbedaan warna karena kalau kotor tuh kelihatan banget. Nah, ini saya ganti semua. Lalu di bagian sini shift knob juga saya ganti ke kulit asli itu dengan warna hitam, tapi memang saya bikinnya itu dengan serat jeruk, jadi supaya lebih ngegrip, supaya nggak terlalu licin. Lalu di bagian setir itu juga saya ganti menggunakan saya lupa ini microfiber atau kulit asli tapi seratnya jeruk, original look, dan juga di sininya benangnya abu-abu tua. Jadi kalau misal dipakai dia nggak gampang kelihatan kotor. Nah, lalu supaya lebih lengkap lagi, itu di bagian dashboard udah saya ganti juga. Jadi kulit di dashboard ini saya ganti
di bagian sini, di bagian sini, bagian sini, dan bagian sini. Nah, di sini kita menggunakan microfiber. Di sini pakai microfiber. Stitchingnya dia menggunakan abu-abu supaya lebih kelihatan dark, lebih kelihatan mewah. Dan di bagian sini itu saya tambahin busa dan pakai sweat. Karena kalau misal kalian bawaan dari ATPM, di bagian sini itu dia bahannya tuh sintetis. Padahal kalau misal kita lagi nyetir, itu kaki kita itu nyandarnya seringnya ke sini. Coba ini dilihat, ini posisi nyetir nih. Kan ini mobil matic ya. Posisi nyetir kaki kita tuh di sini. Nah, seringkali kalau kalian bawa Fortuner, seringkali ya kemarin pengalaman saya bawa Fortuner tuh kurang nyaman karena di sini sering keringetan. Waktu kita nyetir gini, kok rasanya gerah gitu ya. Maka dari itu saya ganti ke sweat supaya ketika nyender gini pakai celana panjang dia lebih stabil, lebih adem. Dan ketika pakai celana pendek, ini langsung ke kulit, ini rasanya lebih apa ya? Kayak nyaman banget gitu ya. Jadi rasanya itu lebih lembut, lebih ngegrip, lebih empuk dibanding dengan bawaan daripada ATPM Toyota, walaupun sampai ke tipe tertinggi pun, sampai ke tipe 2.8, sampai ke ya mungkin itu udah paling tinggi lah ya. Fortuner 2.8 yang 2022 di sini masih sintetis. Jadi masih belum menggunakan kulit asli. Jadi supaya lebih nyaman nyandarnya saya pakai sweat, dijamin adem, dijamin nyaman, dan tampilannya itu juga jadi mewah banget ya. Jadi kayak ini tampilannya tuh kayak premium look banget gitu di bagian sininya. Jadi semua seneng lah. Kita senang, dan warnanya itu hitam jadi nggak gampang kelihatan kotor. Dan yang paling penting maintenance-nya jadi mudah karena di sini dia nggak kena air, nggak kena udara luar, jadi di sini so far nggak mungkin jamuran lah seperti itu. Nah, lalu di bagian Fortuner di bagian konsol box tengah itu busanya tuh lumayan tipis. Nah, maka dari itu di bagian konsol tengah itu saya kasih sweat di bagian depan, sampingnya menggunakan microfiber. Nah, sweat di bagian depan ini itu membuat tangan kita nyendernya lebih nyaman, lebih lembut, lebih stabil, dan juga tampilannya jadi jauh lebih mewah. Tapi juga masih aman, karena kalau misal sweat seperti di bagian sini itu kan nggak mungkin kena air. Jadi posisi di sini itu aman banget, nggak mungkin jamuran karena kena air hujan atau segala macam, tapi juga masih mewah. Dan busanya saya tebelin dengan busa 1 cm, jadi kan bisa lihat nih kalau kita pencet nih kekenyalannya jauh sekali dibanding dengan original. Tuh, busanya aduh empuk banget ya. Jadi bawa Fortuner rasa Alphard nih kayaknya. Nih kayak gini. Jadi aduh nyaman banget lah pokoknya kalau terutama bawa untuk jarak jauh. Jadi tangan kita semua nggak ada keringetan karena semuanya yang nyentuh ke bagian-bagian mobil ini menggunakan bahan-bahan premium, bahan-bahan mahal, dan juga dipakainya itu untuk harian, untuk keluar kota, semua masuk akal seperti itu. Jadi waktu kemarin saya pakai jok yang warna coklat, itu pakai karpet warna hitam ini tampilannya tuh kurang premium. Tapi entah kenapa setelah saya ganti ke jok yang warna hitam, pakai karpet ini tuh jadi kesannya tuh kayak mobil mahal bener gitu rasanya ya. Terutama karena di sini kan ada footlight-nya, saya udah pasangin footlight yang arusnya ngikutin pintu. Lalu di bagian karpetnya udah saya pasangin karpet 360, dan karpet 360 ini dia polanya sampai keluar sini. Nah, jadi kalau polanya ini sampai keluar, itu kita ngebersihinnya tinggal pakai lap-lap kering aja, kita buang kotorannya, dia langsung bersih seketika, jadi nggak perlu turun karpet. Itu yang saya suka dari karpet 360 yang ini, karena kalau misal kalian mungkin suka dengan coil mat itu sebenarnya selera ya. Kalau coil mat dia punya kelebihan memang lebih empuk, debu juga lebih nggak gampang nempel di dashboard, lalu memang punya kelemahan juga itu kalau ngebersihin emang sedikit lebih susah dibanding dengan karpet yang 360. Tapi semua kembali ke selera masing-masing, itu tergantung kalian maunya gimana di mobil kalian. Yang penting ada kalian punya cuan ya, kalian bisa modifikasi sesuka kalian. Karena kalau modifikasi itu bicara tentang kepuasan, practicality, dan juga kemewahan, dan juga kepuasan lah ya. Lalu di bagian sini udah kita bikin black piano semua, jadi udah lengkap. Fortuner ini udah full black dan udah nyaman banget untuk kalian bawa untuk harian, untuk matching juga oke.
juga tampilannya sangat premium. Nah, ini bagian door trim, lalu di bagian belakang kita review sedikit di bagian belakangnya. Jadi ini udah di belakang baris kedua di Fortuner versi saya. Untuk modifikasinya dia masih sama dengan di bagian depan. Jadi di sininya full kulit asli, lalu di sininya full microfiber. Nah, perbedaannya apa? Yang di bagian belakang itu saya nggak bikin perforasi sama sekali. Semuanya full leather, napa leather di bagian sini, di bagian sini, bagian sini, bagian sini, dan di sini tetap pakai sweat. Karena kalau misal anak-anak lagi di belakang gitu ya, otomatis kadang tuh kalau misal lagi keluar kota, itu saya sering menjumpain kalau anak saya lagi tidur kayak gini. Nah, lagi tidur gini, tiba-tiba lagi tidur gini atau lagi nyamping ini ya, tiba-tiba itu kepalanya atau tangannya kejedot pintu. Nah, maka dari itu saya juga tetap pakai sweat di sini supaya ketika anak saya lagi tidur di baris kedua itu tetap stabil. Jadi ini bisa nahan supaya badan itu nggak ngebuang ke kanan ke kiri, supaya mereka juga duduknya lebih nyaman, nggak kekocok-kocok di belakang, nggak pusing, supaya lebih nyaman lah, lebih stabil. Karena kalau duduk ini stabil, nggak goyang-goyang, ya otomatis berkendara sebagai penumpang duduk di Fortuner ini jadi juga lebih nyaman. Dan juga di sini kenapa nggak dikasih perforasi, karena kalau misal dikasih perforasi kan namanya di bagian belakang ini kan aktivitasnya lumayan ekstrim ya, apalagi kalau anak saya itu masih kecil-kecil, masih umur di bawah 10 tahun, jadi aktivitasnya lumayan aktif di belakang, makan, minum, kadang suka tumpah di jok. Maka dari itu di bagian belakang kita pakai full leather aja, nggak pakai perforasi supaya ngebersihinnya lebih mudah. Lalu juga kemarin waktu bawa mobil ini anak saya ngomong, kok di belakang itu kursinya keras ya, nggak kayak Innova, agak empuk gitu, karena Innova saya juga udah diganti jok kulit. Nah, maka dari itu di bagian sini itu kita kasih tambahan dakron tuh di baris kedua. Jadi di baris kedua ini duduknya lebih empuk, lebih nyaman ala-ala mobil Eropa walaupun di sebuah Fortuner VRZ. Lalu di sini juga kita udah bungkus. Lalu sini juga saya pasangin meja makan ya. Nah, ini meja makan OEM-nya Innova Venturer kita pasangin ke Fortuner. Kenapa pakai meja makan seperti ini? Karena kadang anak suka bawa minuman, beli McD segala macam, supaya bawa minuman, makanan tuh nggak tumpah-tumpah seperti itu. Nah, lalu untuk karpet kita pakai karpet 360, karena kalau makan di belakang gitu kan suka ketrek-ketrek gitu ya, suka remah-remah tuh di bawah. Nah, supaya saya ngebersihan lebih gampang dan nggak perlu nurunin karpet, pakai karpet 360 ini tinggal di swipe, langsung kotorannya bersih tanpa turun karpet. Ini yang saya suka daripada karpet 360, karena dia punya pola ini sampai luar di sini. Lalu di bagian door trim juga sama. Jadi di sini pakai microfiber, di sini kulit asli, dan di sini menggunakan sweat. Idealismenya sama supaya kalau misal anak saya lagi nyender itu nggak keringetan. Lalu kalau di sini kena hujan gitu, ya otomatis di sininya lebih aman karena sweatnya ada di sini, jadi nggak gampang jamuran sweatnya. Nah, lalu kalau duduk juga lebih nyaman. Kalau anak kecil di sini kan dia kena sweat, dia lebih lembut, lalu di sininya juga lebih nyaman seperti itu. Nah, jadi ini untuk konten konten Fortuner kali ini. Jadi kalau misal kalian pengen modifikasi Fortuner seperti ini, kalian bisa konsultasi ke AG Jok Semarang atau AG Jok Gading Serpong, atau kalian punya Fortuner, kalian pengen modifikasi Fortuner kalian, silahkan konsultasikan ke AG Jok Semarang atau AG Jok Serpong. Nah, jadi gitu aja bosku. Next kita akan bikin konten tentang video untuk Fortuner saya ini dan untuk Innova, dan juga untuk mobil udah diperedam. Nanti kita akan tes juga kira-kira next di video akan kita tes kalau Fortuner udah diperedam itu kira-kira jalan di kecepatan 80, jalan kecepatan 100 itu kedepannya berapa dB. Jadi suara yang masuk itu berapa dB, nanti kita akan tes langsung menggunakan dB meter. Nah, jadi gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di sama budget. Nah, untuk budget modifikasi seperti ini sebenarnya kalau misal modifikasi seperti ini mungkin di 20 jutaan lah ya. 20 jutaan untuk modifikasi interior Fortuner seperti ini. Kalau kalian ngomong mahal, ya sebenarnya
banyak modifikasi yang lebih mahal. Cuma kalau kalian ngomong murah, ya sebenarnya banyak modifikasi yang lebih murah. Jadi tergantung kalian tuh nilainya gimana. Karena kalau misal dia ngomong kulit, ini kan kita nikmatin sendiri. Kalau kita motif-motif eksterior tuh kan kita ngeliatinnya cuma berapa detik. Tapi kalau yang lihat orang lain, tapi kalau kita bawa motif interior, hampir ketika kita pakai mobil itu yang kita nikmatin adalah, maksudnya nikmatin itu udah artian gini, nggak cuma kita lihat, kita raba, kita cium, kita bau, hampir semua indera itu menikmati interior mobil. Jadi kalau misal kalian ngomong modifikasi mending mana dulu, ya kalau menurut saya sih, saya start dari interior gitu, karena kalau misal interior hampir semua indera kita bisa menikmati. Kalau untuk body kan kita menikmatinya cuma mata doang, dan itu cuma sebentar gitu, maksudnya kita keluar lihat bentar ya, tapi itu nikmat juga gitu, lihat mobil kita bagus seperti itu ya. Jadi gitu aja bosku untuk konten kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.